Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku perwakilan dari kelompok 6 bakal ngasih tahu kalian kalau misalkan kelompok kami akan mendiskusikan tentang money politik. Nah, sebelum itu, money politik itu apa sih? Money politik itu adalah biasanya digunakan oleh orang untuk menyuap, menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak halal dan yang jelas pasti merugikan yang lain. Nah, dari hal ini kami akan menampilkan beberapa narasumber untuk mengetahui lebih lanjut tentang money politik ini. Check it out. Money politics itu adalah praktik penggunaan uang yang tidak etis atau korup untuk memengaruhi proses politik, biasanya ada di pemilu. Jadi money politik itu adalah upaya yang dilakukan seseorang individu dengan memberikan uang kepada calon pemilih ya, untuk agar supaya dia dipilih gitu. Jadi istilahnya adalah membeli suara. Tiap partai politik pasti, ya kita tahu sendiri, pasti memiliki kiat-kiat tertentu untuk memenangkan pemilu itu, baik dari mungkin segi votingnya. Jadi money politik bisa untuk kepada legislator atau yang punya kewenangan atas pemilu, yaitu KPU, atau kepada pemegang suara itu sendiri. Nah, Sejauh ini belum sih. Oke, belum. Ketika itu aku pernah di rumah kakek nenekku tuh didatangin oleh calon DPR lah gitu istilahnya. Nah, diberi amplop gitu. Kebetulan pas itu keluarga gue karena emang lumayan aware terhadap hal kayak gitu, jadi kami tolak dengan halus gitu. Ditolak. Masih sering terjadi di wilayah saya, wilayah tempat tinggal saya itu salah satunya Kota Pekalongan. Ya, itu masih sering terjadi pembagian amplop, juga sering kepada masyarakat yang ada di lingkup terkecil itu kayak RT, RW itu masih ada. Menurut aku, buat menghindari money politics itu ada banyak cara. Bisa dengan kesadaran masyarakatnya sendiri, terus habis itu pengetatan hukum, terus juga membentuk lembaga-lembaga buat mengawasi, dan juga kita bisa memanfaatkan media online buat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan praktik money politik. Meningkatkan kualitas SDM. Bukan hanya memberi edukasi tentang money politik, tapi juga membina bagaimana caranya masyarakat itu tercipta tidak berkegantungan singkat gitu loh. Jadi kan money politik itu kan istilahnya tuh memberikan kesenangan singkat bagi sang pemilih. Bahwasanya pemilih itu tidak memikirkan efek jangka panjang daripada kalau misalnya dia milih orang itu gitu. Yang penting dia mikirin, yang penting gue makan hari ini, yang penting gue dapat duit gitu. Masyarakat tuh kurang memperhatikan terhadap integritas ataupun gagasan-gagasan yang dibawa oleh paslon tersebut. Yang aku bilang tadi, bahwasanya itu bisa melahirkan korupsi segala macam gitu. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat, membina, juga mungkin memberikan sanksi yang lumayan tegas terhadap segala bentuk upaya money politik itu sendiri. Mengedukasi generasi mudanya, karena pada tahun 2024 ini tuh salah satu suara terbesar untuk bisa digapai oleh partai politik itu adalah suara anak muda. Ini bicara tentang siasah ya. Sebenarnya siasah itu ilmu politik di dalam Islam, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tentang siasah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya begini, manusia itu dalam Islam itu kan tidak bisa hidup sendiri, butuh kehadiran orang lain atau hidup bersama dengan orang lain. Maka harus di dalamnya ada kepemimpinan. Nah, itu Islam itu sangat tidak menganjurkan tentang hal seperti itu. Jadi suap menyuap ini konteksnya dalam hal ini itu termasuk bagian yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Nabi bersabda, ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu nanti tempatnya di neraka. Artinya apa? Kepemimpinan itu bukan sebagai komoditas yang dijual belikan, tetapi itu sebagai satu bentuk amanah yang harus diterima atau diberikan kepada orang-orang yang dipercaya sehingga bisa membawa kebaikan, kemaslahatan bagi masyarakat. Gitu.
Ya paling tidak menurut saya ada dua. Yang pertama, sistem perpolitikannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak tidak membuka peluang adanya praktek money politik. Misalnya seperti sekarang ini di Indonesia kan menggunakan multi partai yang itu membutuhkan biaya tinggi sehingga karena besarnya biaya politik itu tadi, kemudian negara tidak bisa turut campur secara maksimal. Yang kedua tentu saja supaya bagi para pemilih yang mempunyai kekuasaan yang hakiki di masyarakat, dalam hal ini rakyat, itu tidak tergoda oleh money politik itu, kita harus memahami bahwa praktek money politik itu sesungguhnya bagian dari cara-cara yang bisa merusak sistem demokrasi kita, sehingga itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Nah, supaya kita tidak dengan pemahaman seperti itu, maka kemudian kita akan terhindar dari cara-cara yang bisa membuat kita ini nanti terjebak pada praktek money politik tersebut. Tindakan money politik yang sering dilakukan untuk menyuap masyarakat dengan imbalan materi atau yang lainnya adalah salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi saat pemilihan umum. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangatlah lemah. Tetapi, banyak orang yang sudah paham bahwa money politik ini bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, money politik hukumnya haram dan dilarang oleh syariat. Karena Islam sendiri mengajarkan politik yang transparan, jujur, dan adil. Money politik ini juga melanggar undang-undang yang telah diatur pemerintah mengenai pemilu, karena bisa merusak sistem sosial dan politik. Oleh karena itu, dengan kesadaran diri masing-masing dan berlandaskan ajaran Islam, kita semua harus sadar bahwa money politik bukanlah cara yang tepat untuk memperoleh harta. Nah, itu tadi beberapa narasumber dan juga kesimpulan tentang money politik. Semoga dengan adanya ini mengedukasi kalian supaya tidak terjangkit dengan hal-hal yang sudah seharusnya itu memang haram dan merugikan orang lain, yaitu money politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.